Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit. What's up guys, gue Rifki. Selamat datang kembali di channel gue ya. Kali ini gue pengen sharing tentang diet plan, di mana diet ini sangat cocok buat kalian yang lagi dalam fase definisi otot. Jadi kalian bisa menonjolkan kerja keras kalian selama ini ya. Dan juga diet ini sangat cocok buat kalian yang sedang di fase definisi otot atau fase cutting, supaya lu bisa menonjolkan body atletis lu, tetapi juga body atletis dan tegas. Nah, jadi kalau mau punya body atletis dan tegas, ikutin terus. Karena ini infonya sangat penting buat lu. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit. Kalau lu udah latihan keras setiap hari, tapi otot lu masih belum juga kelihatan. Nah, sekarang waktunya di proses cutting ya. Jadi kuncinya itu ada di pola makan. Oke? Nah, jadi dengan pola makan itu dia bisa ngebantuin lu cutting lemak, tapi tanpa mengganggu atau merusak massa otot lu. Nah, gimana caranya? Karena ini rahasianya ada di pola makan. Dan pola makan yang benar-benar kita harus sangat disiplin menerapkannya. Baru bisa kita menonjolkan hasil kerja keras kita selama ini. Jadi otot-otot lu itu akan kelihatan secara natural dan fit. Oke? Nah, sekarang kan kalian jadi tahu ya bahwa dalam proses cutting ini adalah pola makan yang paling penting, paling utama ya. Karena di sini kita tetap mau menjaga si otot itu tetap stable dan kita menurunkan lemak. Nah, jadi kuncinya itu ada pada pola makan. Tetapi hanya pola makan saja juga tidak cukup. Kita harus tahu tepat nutrisi apa yang kita konsumsi supaya si otot itu tetap terjaga dengan baik dan lemak juga turun. Oke? Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, jawabannya simpel sekali. Kita fokus aja ke keseimbangan energi dan juga pendistribusian makronutrien ke seluruh tubuh sepanjang hari. Nah, untuk pendistribusian makronutrien itu gue udah jelasin di video sebelumnya, yaitu bagaimana cara menghitung kalori. Di situ udah gue jelaskan bagaimana makronutrien itu terbagi untuk kita asup sehari-harinya bagaimana. Oke? So, di fase bulking itu kita sudah makan surplus ya, eh, makan kalori lebih banyak lagi kan. Itu kan digunakan untuk membuat massa otot. Nah, sekarang waktunya kita mendefisit lemak ya, gitu. Jadi kita sekarang mau menghilangkan lemak dengan cara menurunkan kalori kita per harinya itu 300 sampai 500 kalori. Itu kita kurangi karena kan waktu kita fase bulking itu kita nambahin surplus 300 sampai 500 kalori. Sekarang kita kurangi 300 sampai 500 kalori setiap harinya ya. Oke. So, simpelnya lu butuh 6 sampai 12% lemak tubuh untuk bisa memperlihatkan otot lu. Nah, jadi ini hanya bisa dicapai dengan mengontrol asupan daripada kalori dan makronutrien yang tepat. Sekarang kita masuk ke dalam trik ya. Trik untuk kita gimana caranya menjaga otot tetap kuat sambil mengurangi lemak. Itu harus ada triknya. Triknya itu salah satunya adalah dengan mengkonsumsi rendah karbohidrat. Rendah karbohidrat itu bukan berarti lu nol karbohidrat, karena lu tetap butuh energi ya. Nah, apalagi setelah latihan itu sangat benar-benar dibutuhkan energi. Jadi nggak boleh juga sampai nol karbohidratnya. Cuman kuncinya adalah di rendah karbohidrat. Oke? Dalam diet rendah karbo ini artinya lu boleh makan karbo 100 gram per hari ya, terutama setelah latihan karena ini bisa bantu nge-refill energi setelah latihan ya. Jadi bisa ngebantu lu dapat energi tanpa nambahin lemak. Protein adalah yang paling utama dalam menjaga massa otot.
Nah, jadi kita membutuhkan 1,5 sampai 2 gram protein per harinya. Tetapi proteinnya juga yang kita konsumsi harus rendah lemak ya. Nah, jadi makanlah seperti dada ayam, dada kalkun, telur, tahu, ya itu atau ikan juga ya. Itu juga protein yang tinggi tapi rendah lemak. Lemak sehat juga tidak kalah penting ya dalam pembentukan otot dan juga kesehatan tubuh, keseluruhan tubuh ya. Jadi penting itu untuk mengkonsumsi lemak-lemak yang baik seperti dari lemak biji rami dan lemak olive oil ya atau minyak zaitun. Itu adalah lemak-lemak yang sehat yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita. Ada beberapa makanan yang perlu lu hindari selama proses cutting ini terutama ya. Jadi itu adalah makanan-makanan yang terbuat dari tepung putih. Semua tepung-tepung putih itu dihindari. Makanan juga yang mengandung gula terlalu berlebihan itu akan merusak cutting lu. Makanan yang ada alkoholnya, no. Dan juga makanan yang siap saji atau yang sudah dibuat seperti sosis, nugget dan yang begitu segera jangan dimakan ya. Tapi pastikan lu harus ngemil protein hari-harinya ya. Seperti dari protein shake dan telur rebus. Supaya lu bisa mendapatkan protein kebutuhan harian lu ya. Supaya mencukupi kebutuhan protein harian lu. Oke? Nah, itu adalah tips lengkap yang lu harus makan pada saat fase definisi atau fase cutting. Ya. Nah, supaya lu lebih cepat lagi mendapatkan otot yang lu inginkan itu ya. Oke. Nah, semoga tips ini bermanfaat, memberikan lu inspirasi dan hey, kunci daripada kesuksesan ini adalah konsistensi. Ingat, di konsisten. Hanya dengan konsistensi lu bisa dapat segalanya. Oke, kita jumpa lagi pada video yang berikutnya. Rifki pamit. Hasta luego. Ciao.